Tuhan, puji Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru bagi kita semua ya. Pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita bersama-sama memasuki tahun yang baru ini dengan satu tema hidup yang disertai dengan hikmat Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya, secara rohani dan jasmani, sehingga hidup kita terus berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau rohani kita sakit-sakitan, saudara, seperti garam yang sudah tidak asin, tidak ada gunanya dan dibuang. Dan memang sekarang ini di Indonesia lagi wabah flu, di mana saya saat ini juga sedang flu ya, tetapi ya tetap tugas ya, karena ya flu-nya masih batuk-batuk ya. Saudara, dalam perenungan kita ini, di mana kita juga masih ada di suasana Natal, karena besok saya masih melayani di renungan Natal ya. Dan salah satu perenungan ini bahwa Natal itu mengawali kehadiran Tuhan Yesus dengan baik dan luar biasa. Datang sebagai manusia, di mana kelahirannya memberi harapan dan memberi keselamatan manusia. Memang yang paling menentukan ketika Yesus menyelesaikan di atas bukit Golgota di akhir hidupnya, keselamatan dan penebusan atas saudara dan saya dan semua manusia di muka bumi ini adalah penting. Tetapi kita tetap ingat bahwa awal segala sesuatu itu juga penting, saudara. Walaupun akhirnya yang menentukan, tapi awal itu penting, saudara. Kita tahu kita memasuki awal tahun 2026. Dan awal kita memasuki tahun ini adalah satu hal yang penting. Saudara, seorang pelari, seorang berenang, dan lain-lainnya yang berlomba. Kalau startnya awalnya sudah keliru, maka tepatnya dibutuhkan satu effort yang lebih luar biasa, lebih dahsyat untuk menjadi pemenang. Karena itu kita mulai start di awal tahun 2026 ini. Ini kita harus perhatikan start kita ini harus penting. Supaya nanti di akhir 2026 kita menghasilkan sesuatu yang baik. Pada perenungan kita tentang Natal dan menyambut tahun baru ini, kita mengawali permulaan tahun yang baru ini. Awali dengan baik dan benar. Kita harus mengawali semua dengan baik dan benar. Karena itu akan bikin perjalanan hidup kita berdampak makin efektif dan berdampak bagi orang lain juga. Sobat, kita lihat bagaimana Yesus dalam waktu 33,5 tahun dari dia datang sampai dia selesai rencana Bapa diselesaikan dengan finishing perfect dalam waktu yang tepat. Saudara, kalau kita mengawali segala sesuatu dengan baik, maka saya percaya segala sesuatu yang kita hadapi akan terselesaikan dengan waktu yang tepat. Saudara, kalau awalnya kita sudah salah langkah, salah jalan ya, salah pikiran, salah di hati ya, kalau awalnya sudah salah begitu, maka kita butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan segala sesuatu. Tapi karena dari awal Tuhan Yesus dimulai dengan ketepatan dan kebenaran, maka dalam waktu 33,5 tahun rencana Bapa selesai dengan sempurna. Oleh karena itu di awal tahun ini pastikan apapun yang saudara dan saya kerjakan, kita jalani dengan tepat dan benar ya. Kita awali dengan baik dan benar.
Ini pola yang Tuhan berikan pada manusia di dalam Kejadian pertama, di mana Tuhan Allah menciptakan alam semesta, berfirman, jadilah terang, terang jadi. Jadilah petang, petang jadi. Itu hari pertama. Terus dia kasih penilaian bahwa yang dibuat itu baik adanya. Dari awal dimulai dikerjakan dengan baik dan benar dan dahsyat. Terus begitu sampai hari ke-6 dia ciptakan manusia, dia bilang ini yang terakhir dan sungguh amat baik. Saudara, ini satu pelajaran. Kalau kita awali tahun ini dengan baik dan benar, terus kita awali dengan baik dan benar, maka saya percaya akhir tahun 2026 kita mengalami sesuatu yang amat sangat teramat baik dan hidup kita jadi berdampak bagi banyak orang. Makanya waktu saya melihat kebenaran ini, saya merasa penting sekali kalau saudara dan saya mengawali apapun termasuk tahun ini, kita awali, kita kerjakan dengan ketepatan, kebenaran yang ada, bahkan sepanjang tahun ini ukur terus progres demi progres, sampai nanti kita tutup tahun ini, kita tutup dengan satu kata, sungguh amat baik. Biarlah itu menjadi satu catatan kehidupan kita yang kita bawa sampai generasi ke generasi kita, keturunan kita, bahkan semua orang merasakan dampak dari apa yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin tahun yang lalu saudara sudah capek ya. Banyak masalah terjadi, sakit, doa belum dijawab, pikiran sampai cupet, saudara, iman saudara sudah loyo, pengharapan sudah kosong. Itu yang sudah saudara alami di tahun-tahun lalu. Dan ini belum apa-apa. Tahun ini kita sudah dengar ada 3 pesawat eksiden ya. Sekarang ini dikatakan di Jawa Timur, Jawa Barat, Indonesia diserang wabah flu yang berat ya terjadi. Sehingga hari ini saya sebenarnya juga flu, saudara. Badan saya ini meriang-meriang ya. Tapi khususnya Jawa Timur ada banjir besar, saudara. Sumatera, Aceh, banyak rumah roboh. Ini yang terjadi, ini belum apa-apa. Baru awal tahun. Tahun kemarin sudah berat dan ini memulai tahun diawali dengan sesuatu berat. Makanya susah bagi kita mau mengawali dengan baik dan benar. Banyak orang yang susah bagaimana kita bisa mengawali sesuatu tahun ini dengan baik yang dan benar. Boro-boro mikir yang baik dan benar. Mikir hari-hari ini sudah kita sepanjang tahun 2025 kita kehabisan energi. Baterainya kita ini sudah lowbat ya. Bagaimana harus memulai kondisi begini? Baterainya rasanya kehidupan kita tinggal 2%. Saudara, ada yang karirnya, ada lihat kehidupannya, ada yang kesehatannya terganggu, ada yang meninggal ya. Ada yang mengalami susah pekerjaannya ya. Dan bagaimana kita harus mengawali tahun ini harus dengan baik dan benar. Saudara, berarti kita butuh apa? Butuh di-charge. Kalau hidup kita, iman kita sudah lowbat, pengharapan kita sudah lowbat, kita perlu di-charge, saudara. Gimana cara nge-charge-nya? Matius 11 ayat 28 menuliskan buat kita. Marilah datang kepadaku kalian yang sudah capek, letih lesu, berbeban berat, yang baterainya tinggal 2%, yang energimu sudah habis, sampai di tahun yang baru ini sudah loyo, lemas, pengharapanmu sudah kosong. Tuhan berkata, come to me, I will give you my rest. Mari datang kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. I will give you my rest, artinya perhentian. Saudara, ini sama dengan Kejadian 2 ya,
ayat 1, 2, dan 3. Ketika Tuhan punya hari ke-7 setelah menyelesaikan menciptakan manusia bekerja, hari ke-7 Tuhan juga berhenti. Di hari itu dia berkati hari itu, dia kuduskan hari itu, dijadikan itu hari perhentian. Saudara, ini sama dengan kita di dalam Matius 28 ayat 11. Kita perlu ada hari perhentian dengan Tuhan. Kenapa Tuhan punya hari ke-7? Kenapa Tuhan punya hari ke-rest, hari perhentian? Saudara, bukan untuk meluruskan punggung yang capek. Tuhan punya hari ke-7 karena dia sudah selesai semuanya pada hari ke-6. Sudah selesai semuanya sungguh amat baik. Dia selesaikan dengan finishing well. Dia selesaikan dengan sungguh amat baik. Sehingga hari ke-7 dianggap sebagai hari perhentian. Saudara, Matius 11 ayat 28. Orang-orang Kristen yang letih lesu adalah orang-orang yang sudah tidak bisa menyelesaikan apapun yang harus diselesaikan. Oleh karena itu Tuhan datang berkata, datanglah kepadaku. Kamu yang sudah nggak bisa menyelesaikan apa-apa masalahmu. Kamu yang sudah capek, letih, lesu, berbeban berat. Datang padaku, masuk dalam perhentianku, terhubung dengan Tuhan. Saudara, maka Tuhan akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Mari datang kepada Tuhan yang letih lesu, yang baterainya habis. Maka Tuhan akan charge kita dan Tuhan akan menyelesaikan apa yang belum kita terselesaikan. Marilah kita belajar dalam Mazmur 90. Kalau saudara baca ayat 9 sampai 11 dikatakan bahwa ini adalah ayat-ayat orang yang letih lesu. Sungguh segala hari kami berlalu gemasmu, kami menghabiskan tahun kami seperti keluh. Artinya apa? Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah keadaan orang-orang di dalam Mazmur 90 ayat 9 dan 11. Ini adalah orang-orang yang menandakan sudah capek, letih lesu. Sampai hari mau melakukan yang baik dan benar susah. Dan pasti orang demikian tidak bisa mencapai garis yang excellent. Tidak bisa mencapai sesuatu yang baik dan benar, saudara. Saudara, dan dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 11, siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Saudara, titik baliknya ya, di tengah-tengah kesulitan manusia yang letih lesu ini. Ayat 12 sebagai titik baliknya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ternyata cara Tuhan melawat saudara sampai kita bisa menyelesaikan tugas kita. Apa yang harus kita selesaikan. Dan dibawa masuk dalam perhentian Tuhan caranya. Terimalah hikmat Tuhan. Dikatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu adalah hati yang penuh hikmat. Coba aku capek menghitung hari-hari kami, ya. Ketika kita putuskan datang pada Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana. Saudara, kalau kita mendapatkan hati yang bijaksana, hati yang memenuhi pikirannya Tuhan, maka kita percaya perjalanan kita akan berubah. Saudara, Mazmur 90 ayat 13 berkata, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai, bersuka cita semasa hari-hari kami.
Saudara, ini titik baliknya. Tadinya kita tidak tahu harus berbuat apa setelah diberi hati yang bijaksana. Bangun pagi, kenyang siap dengan kasih karunia Tuhan. Hari-hari dilalui dengan sukacita, saudara. Saudara, coba kita bangun pagi-pagi. Apalagi kalau itu hari Senin. Apa yang kita rasakan? Kita capek deh. Capek lagi. Nah, sekolah lagi. Yang kerja kerja lagi. Masuk pabrik lagi ya. Bangun pagi rasanya lapar akan kasih karunia. Ibu-ibu rumah tangga belanja apalagi, ngantar anak sekolah ya. Ada yang mesti besuk rumah sakit lagi ya, meeting lagi, masuk pabrik lagi. Ini kalau sudah Senin, saudara. Saudara, ini orang-orang yang sudah lapar kasih karunia. Tapi orang yang penuh dengan kasih karunia, hidupnya akan bersorak-sorai. Hidupnya akan kenyang dengan kasih karunia. Ada sukacita di hari-hari itu. Tapi kalau kita bangun dengan kenyang kasih karunia, maka kita siap menghadapi apapun. Saudara, di dalam Mazmur 90 itu dikatakan, buatlah kami bersukacita di hari-hari kami. Saudara, oleh karena itu, teguhkanlah kami dengan tangan-Mu ya Tuhan, teguhkanlah kami. Saudara, kita lihat di mana Tuhan membawa perhentiannya. Terimalah hikmat itu. Saudara, ini ada jalan keluar, satu way out terbuka, yaitu kalau kita mendapatkan hikmat Tuhan. Ada solusi terbuka kalau kita terima hikmat Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, kalau kita mengalami persoalan berat, saudara, doanya mestinya bukan minta kekuatan. Karena kita tahu bahwa Allah tidak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Jadi kita bukan minta kekuatan. Kita juga bukan minta ditopang. Karena kita tahu, karena ditulis bahwa kamu cakap menanggungnya, tidak melebihi kekuatanmu. Ingat, bukan kita minta ditopang, karena itu kita Tuhan memberi percobaan itu tidak melebihi kekuatan kita ya, dan kita cakap menanggungnya. Saudara, yang perlu kita doakan, Allah setia, tidak pernah mengizinkan sesuatu menimpamu melebihi dari kekuatanmu. Dia memberikan jalan keluar. Sungguh saudara, ayat ini mengajarkan kita satu solusi jalan keluar yang Tuhan kasih. Ayo minta hikmat dari Tuhan, bukan minta kekuatan. Saudara, saudara pasti kuat karena Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita juga bukan minta ditopang, karena Tuhan menjamin kita mampu menghadapi semua karena kita cakap menanggungnya. Tapi yang kita minta adalah hikmat. Oleh karena tahun ini, biarlah kita buka tahun ini dengan kita buka mata kita, jalan keluar kita dengan apa? Hikmat daripada Tuhan. Masalahnya, saudara, hikmat itu nggak ada sekolahnya, ya. Hikmat itu tidak ada di buku panduan. Kalau saudara mau resep makanan, resep kue ya, tanya Mbak Google, keluar buku panduannya. Rawon, tanya Mbak Google bumbunya apa, keluar. Tapi hikmat saudara cari nggak ada sekolahnya. S1, S2, S3 nggak ada panduannya untuk mendapatkan hikmat. Tapi Alkitab menulis, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Kalau saudara mulai membangun tahun ini ya dengan roh takut akan Tuhan, itu adalah permulaan hikmat. Saudara, makanya kalau tahun ini kita lemes ya, kita mau siap jalan hidup kita dengan hikmat dari Tuhan. Kita berjalan dengan hikmat Tuhan, maka kita percaya kita akan mengalami sesuatu dengan baik dan sungguh amat baik. Minta hikmat Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 1 berkata, siapa yang kekurangan hikmat, minta
minta kepada Tuhan yang memberi kepada semua orang dengan murah hati. Saudara, meminta dengan iman, saudara. Jangan bimbang, sebab orang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, artinya kita tidak melukai hati Tuhan. Saudara, kenapa kita disuruh minta hikmat sama Tuhan? Kita lihat saja Raja Salomo. Di dalam pemerintahannya dia masih terlalu muda. Ketika dia boleh minta, apa dia minta? Hikmat. Karena dia berkata, aku masih muda, aku tidak punya warisan apa-apa, ya. Aku harus menyelesaikan tugas bapakku. Aku nggak bisa apa-apa. Aku minta hikmat. Setelah dia bisa berkata minta hikmat, datanglah dua ibu muda, ya, yang mengaku punya anak. Semuanya mengaku ini anakku, ini anakku. Tahu-tahu Salomo dapat hikmat. Ajudan ambil pedang, ya, bagi dua anak itu, suruh ibu tuh mele, satu mele kepala atau kaki. Yang ibu asli berkata jangan dibunuh, saudara. Dan dia tahu bahwa dialah yang mempunyai anak itu. Saudara, itulah hikmat. Saudara, begitu ada hikmat itu selalu ada jalan keluar. Begitu ada hikmat, ada solusi. Saudara, Yesus pernah alami juga waktu ada satu perempuan berzina, ditangkap orang banyak, dibawa pada Yesus. Dikatakan ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, hukum Taurat harus dirajam sampai mati. Kan Yesus, ajaran Yesus penuh kasih. Bagaimana ini? Waktu Yesus ditanya, Yesus duduk, lalu dia menggambar di tanah. Dia kan anak tukang kayu, dia bukan pelukis, tapi dia gambar di tanah. Supaya apa? Dia minta wisdom dari Tuhan. Dan dia berkata, kalau kamu semua tidak pernah punya salah, rajam dia dan batu. Saudara, dan akhirnya dia juga yang kedua, dia duduk, dia ambil gambar lagi, dia kira-kira begitu. Dan ketika dia lihat, semua orang lari. Dan Yesus berkata pada orang wanita itu, aku pun tidak menghukum kamu. Mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Apa? Yesus terima hikmat daripada Allah Bapa. Saudara, poinnya, begitu hikmat datang, solusi pasti ada keluar. Orang Majus, saudara, kita lihat, tanpa bintang, dia tidak tahu tempat Yesus dilahirkan. Orang Majus ini dia pencari-cari, dan ini perjalanannya lama 2 tahun, saudara. Saudara, dikatakan dia tidak tahu di mana bayi itu dilahirkan. Dan dia akhirnya ketemulah dia di rumah seorang raja, ya. Dikatakan, apakah betul di Raja Herodes ada bayi raja yang dilahirkan di sini? Saudara, karena dia katakan, aku ini ahli perbintangan. Jadi dia pakai hikmatnya sendiri. Akhirnya kesasar di tempat raja. Akibatnya semua bayi umur 2 tahun ke bawah dibunuh, saudara. Karena apa? Karena dia kesasar, saudara. Dan akhirnya, saudara, ketika dia menemukan Yesus, dia pulang tidak lewat tempat itu lagi, dia lewat tempat lain, saudara. Saudara, dan kita percaya dia pulang dengan cara hikmat Tuhan. Dia menemukan jalan pulang dengan hikmat Tuhan. Oleh karena itu tahun ini supaya hidup kita semakin berdampak, mari kita berjalan dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itulah yang akan menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Apakah bisnis kita, pernikahan kita, karir kita, pelayanan kita, dan banyak yang lain. Biarlah hikmat ini turun atas kita. Nomor 1, bukan minta kekuatan. Ya, karena kita tahu Tuhan memberikan kita kekuatan. Tapi kita mau minta solusi jalan keluar, yaitu hikmat daripada Tuhan. Saudara, tahun ini kita jalani dengan hikmat dari Tuhan, awal dan benar. Maka saya percaya
akhir tahun kita akan mengalami semua dengan keadaan yang baik, finishing well, excellent, sehingga hidup kita berdampak bagi orang lain. Amin.